Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Nandika dari program studi akuntansi dengan nomor NIM 29021500006 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pancasakti University. Di video kali ini saya bermaksud untuk memenuhi tugas UAS pada semester 2 kali ini dengan tema mereview hasil skripsi dengan judul aset tetap dengan mata kuliah pengantar akuntansi dan dosen pengampu Bapak Syukri Hamdi SEMM. Nah, di sini ada salah satu skripsi dengan judul analisis perhitungan aset tetap menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada PT Untung Bersama Indonesia Gresik yang dibuat oleh Nimas Diana Sarah Kusuma, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya pada tahun 2020. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis perhitungan aset tetap PT Untung Bersama Indonesia. Apa sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntan publik atau belum? Nah, dalam penelitian ini itu yang dilakukan oleh sang penulis itu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menyajikan gambaran-gambaran aset tetap serta penyusutan pada PT Untung Bersama Indonesia. Yang mana hasil penelitian ini itu yang dilakukan oleh peneliti untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas. Dengan demikian, perusahaan disarankan lebih mengontrol fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Nah, kemudian kita langsung masuk ke dalam daftar isi. Jadi di sini ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatnya, lalu ada landasan teori, akuntansi, aset, jenis-jenis aset, pengertian aset, jenis aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran pada saat pengakuan, penyusutan aset tetap, faktor yang mengaruhi penyusutan aset tetap, lalu kemudian ada metode juga, penurunan nilai, penghentian pengakuan, pengungkapan, penelitian terlebih dahulu, kerangka penelitian. Nah, kemudian ada juga metode-metode penelitian, lalu ada hasil penelitian dan pembahasannya, kemudian ada kesimpulan dan saran. Nah, kemudian di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan, ada latar belakang masalah. Jadi, perusahaan itu biasanya diartikan sebagai organisasi yang didirikan seseorang atau beberapa orang yang melakukan suatu kegiatan produksi atau distribusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Nah, perusahaan itu biasanya pimpinan atau satu owner atau beberapa owner dalam kepemilikan usaha. Nah, dalam perusahaan itu bukan hanya mengontrol pemasukan dan pengeluaran, biasanya perusahaan juga harus memastikan pencatatan dan perhitungan setiap transaksi perusahaan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau belum. Nah, biasanya demi kelancaran suatu usaha dalam perusahaan itu kita itu harus memerlukan pencatatan akuntansi berupa laporan keuangan. Nah, biasanya dalam penyusutan laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Nah, untuk membuat laporan keuangan dengan tepat dan akurat itu dapat mengetahui posisi keuangan dalam suatu perusahaan dan dapat sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang biasanya. Kemudian di sini itu biasanya aset tetap. Jadi aset tetap itu adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya itu relatif atau permanen dan digunakan itu dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Jadi contoh aset tetap dalam perusahaan itu misalnya kendaraan atau elektronik seperti laptop atau komputer dan lain sebagainya. Nih,
Aset tetap itu terdiri dari gedung, tanah, mesin kendaraan, dan lain-lain. Nah, meskipun menjadi memiliki masa manfaat yang aset lebih dari 1 tahun, aset tetap juga biasanya mengalami penyusutan sesuai umur ekonomis dan penurunan akibat pemakaian. Jadi penyusutan biayanya itu diperoleh atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset tetap itu. Nah, biasanya itu besar yang dilihat dari nilai suatu penyusutan itu adalah selisih antara harga perolehan dan nilai sisa dengan masa manfaat aset tersebut. Nah, ini kebetulan PT Untung Bersama Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi sendal karet, di mana proses kegiatan operasionalnya itu menggunakan berbagai jenis aset tetap, seperti mesin pembuatan, lalu kendaraan, alat berat maupun ringan, dan inventaris kantor lainnya. Kemudian ada juga tujuan penelitian, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perhitungan aset tetap. Lalu untuk mengetahui perhitungan aset tetap yang digunakan. Lalu yang ketiga ada untuk mengetahui atau menganalisis metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap. Nah, kemudian sini ada manfaat penelitian, ada beberapa. Yang pertama ada manfaat teoritis, lalu kemudian ada manfaat praktis. Nah, kemudian di sini ada bab 2 adalah telaah pustaka, yaitu ada landasan teori. Yang pertama itu akuntansi. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, akuntansi itu adalah kegiatan seperti mengumpulkan data-data atau menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasi, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas atau transaksi dalam bentuk informasi keuangan. Jadi kita mengumpulkan data-data yang sudah dianalisis dan kita menganalisisnya kembali. Kemudian di sini ada pengertian aset. Jadi aset itu kan biasanya itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, kan? Yang kemungkinan itu keuntungan ekonominya itu yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang. Nah, apa saja sih jenis-jenis aset? Nah, jenis aset itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu aset lancar. Jadi, aset lancar itu adalah aset yang dapat ditukar dengan uang. Jadi, kas atau aset yang diharapkan atau dikompensasi menjadi kas, lalu dijual dan digunakan atau dikonsumsi dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Itu adalah aset lancar. Nah, kemudian yang kedua ada aset tetap. Nah, aset tetap ini adalah aset yang dimiliki dari pembelian atau investasi. Gitu. Jadi, biasanya itu bisa dibuat sendiri atau dibeli baik secara tunai maupun kredit dari hasil pertukaran aset lain atau diperoleh dari sumbangan atau hadiah. Nah, itu tidak untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Nilainya itu biasanya relatif tinggi dan umumnya lebih dari 1 periode akuntansi dan digunakan dalam kegiatan perusahaan. Nah, di sini ada pengertian aset tetap. Jadi, aset tetap itu merupakan sumber daya yang memiliki karakter yaitu berwujud. Nah, biasanya itu memiliki masa manfaat yang lama dan diharapkan agar dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama bertahun-tahun. Nah, umumnya itu semakin lama digunakan semakin menurun nilai ekonomisnya, kecuali manfaat yang diberikan oleh tanah. Nah, aset tetap itu adalah aset yang berwujud ya, seperti yang sudah dikatakan tadi, yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa.
Nah, kemudian di sini juga ada jenis-jenis aset tetap. Jenis-jenis aset tetap itu yang pertama ada aset tetap berwujud. Nah, aset tetap berwujud itu merupakan suatu aset yang secara fisik atau secara bentuk itu berwujud yang digunakan perusahaan itu untuk kegiatan dalam perusahaan. Misalnya, contohnya di sini ada lahan, tanah, mesin, kendaraan, investasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada aset tetap tak berwujud. Jadi aset tetap tak berwujud ini misalnya itu seperti hak cipta, hak paten, dan hak merek. Gitu dari. Nah, nih aset tetap yang dapat disusutkan yaitu kendaraan, gedung, mesin. Aset tetap yang tidak dapat disusutkan yaitu tanah atau lahan. Nah, kemudian di sini ada pengakuan aset tetap. Nah, biasanya itu entitas itu harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap jika yang pertama itu kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau dalam entitas dan pos tersebut itu mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur andal. Nah, kriteria pengakuan aset tetap itu berlaku pada saat pengakuan awal dan setelah pengakuan aset tetap. Nah, kemudian menurut PSAP nomor 7 dalam PP 71 tahun 2010 itu menyatakan bahwa aset tetap itu dapat diakui apabila manfaat ekonomi masa depannya itu dapat diperoleh dan nilainya itu dapat ditukar dengan handal. Nah, kemudian ada pengukuran pada saat pengakuan. Jadi, pengukuran pada saat pengakuan itu, aset tetap itu harus diukur sebagai biaya perolehan. Unsur biaya perolehan aset tetapnya itu menurut standar akuntansi keuangan itu adalah harga beli. Jadi, termasuk biaya hukum dan broker, biaya impor, dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya. Kemudian ada biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung dan estimasi awal biayanya itu kapan gitu. Jadi biaya pemindahan asetnya itu dan biaya restorasi lokasi. Nah, kemudian ada penyusutan aset tetap. Nah, menurut SAK, entitas tanpa akuntan publik itu beban penyusutannya itu harus diakui. Kenapa dalam laporan laba rugi kecuali mencaratkan biaya tersebut itu merupakan bagian biaya perolehan atau aset. Misalnya penyusutan aset tetap manufaktur termasuk biaya persediaan. Nah, sedangkan nih menurut Anastasia Diana dan Lili Setiawati, penyusutannya itu adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset selama masa manfaatnya. Nah, dalam menentukan besarnya penyusutan, perusahaannya itu harus menentukan jumlah yang disusutkan dan periode penyusutannya. Jumlah tersusutnya itu adalah biaya perolehan atau jumlah lain yang merupakan mengganti biaya perolehan dikurangi nilai residunya, serta nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang diperoleh saat ini dari pelepasan. Kemudian ada juga apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan aset tetap. Nah, faktor-faktor seperti perubahan pemakaian aset, perkembangan teknologi, dan perubahan harga pasar mengidentifikasi bahwa umur manfaat aset itu telah berubah sejak tanggal periode tahunan paling ini. Nah, nih kemudian ada harga perolehan. Jadi harga perolehan itu adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap biaya penyusutan dan keseluruhan dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap sehingga aset dipergunakan gitu. Nah, cara perhitungan harga perolehan itu adalah harga perolehan sama dengan harga aset tetap ditambah biaya-biaya lainnya gitu. Nah, kemudian yang kedua ada juga nilai residu. Jadi nilai residu ini itu nilai sisa atau nilai buku yang taksirannya itu untuk aset tetap setelah masa manfaat.
Nah, namun biasanya itu nilai residu tidak selalu ada pada sebuah periode akuntansi. Nah, ini cara perhitungannya adalah nilai residu sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan aset tetap. Kemudian ada juga umur ekonomis. Jadi umur ekonomis ini adalah disebut juga umur manfaat penggunaan waktu dalam suatu aset tetap dan faktor umur ekonomis. Nah, umur ekonomis itu biasa terbagi menjadi dua, yaitu ada umur fisik dan umur fungsional. Nah, umur fisik itu adalah yang berhubungan dengan kondisi secara fisik. Yang dapat dikatakannya itu masih memiliki umur fisik yang manakala itu masih dalam kondisi baik, walaupun sudah tidak sesuai fungsinya. Jadi barangnya itu masih ada secara fisiknya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah umur fungsional. Jadi umur fungsional itu adalah apabila dalam penggunaannya itu di perusahaan masih berjalan dengan sesuai fungsinya. Kemudian ada juga metode penyusutan aset tetap. Metode penyusutan aset tetap itu yang pertama ada metode garis lurus. Jadi metode garis lurus ini yaitu adalah penyusutan aset tetap yang dimana beban penyusutannya itu per tahunnya itu sama hingga akhir umur ekonomis aset tetap tersebut. Nah, perhitungannya adalah BP sama dengan HP dikurang NR per UE. Nah, BP itu adalah beban penyusutan, HP adalah harga perolehan, NR adalah nilai residu, dan UE adalah umur ekonomis. Nah, kemudian ada metode saldo menurun atau declining balance method. Nah, metode ini adalah metode penyusutan yang dipercepat untuk menerapkan tingkat depresiasi konstan pada nilai buku yang menurun. Nah, ini cara perhitungannya adalah nilai buku awal tahun dikali tarif saldo menurun sama dengan beban depresiasi setahun. Kemudian ada juga metode unit produksi. Nah, metode unit produksi ini adalah penyusutan aset yang memberikan beban penyusutan berdasarkan kapasitas produktif aset tetap yang diharapkan. Nah, cara perhitungannya adalah beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi perkiraan produksi. Kemudian ada juga metode jumlah angka tahun. Nah, metode jumlah angka tahun ini adalah metode penyusutan depresiasi aset tetap. Contoh perhitungannya adalah JAT. JAT ini adalah jumlah angka tahunan sama dengan N-nya ini adalah taksiran umur manfaat ditambah 1 dibagi 2. Nah, metode penyusutan aset itu dipilih berdasarkan apa? Berdasarkan ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan. Nah, metode tersebut itu biasanya diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, terkecuali terdapat perubahan dalam ekspektasi pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset tersebut. Kemudian ada penurunan nilai, ada pengakuan dan pengukuran nilai. Nah, jadi entitas itu harus mengakui kompensasi dari pihak ketiga atas penurunan nilai, kehilangan atau penghentian aset tetap dalam laporan laba ruginya, yang hanya saja jika kompensasi tersebut itu menjadi terutang. Nah, aset tetap menjadi dimiliki untuk dijual. Kemudian ada juga penghentian pengakuan. Nah, penghentian pengakuan, lalu kemudian ada pengungkapan. Jadi dalam pengungkapan itu setiap kelompok aset tetap itu berdasarkan pengungkapan yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Lalu metode penyusutan yang digunakannya itu apa saja. Kemudian yang ketiga ada umur manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan. Lalu kemudian ada jumlah aset bruto dan akumulasi penyusutan.
Kemudian ada penelitian terlebih dahulu. Jadi upaya peneliti itu untuk mencari perbandingan dan selanjutnya itu biasanya untuk menentukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah analisis data aset tetap. Nah, aset tetap itu adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi. Nah, aset tetap itu biasanya sumber daya yang memiliki wujud dan dapat digunakan dalam operasional perusahaan dengan memiliki manfaat waktu itu. Nah, berikutnya adalah pengumpulan data aset tetap pada PT Untung bersama Indonesia dengan cara wawancara. Nah, kemudian ada perhitungan penyusutan aset tetap. Nah, setiap pemakaian aset tetap itu memiliki kesangan untuk menciptakan barang atau jasa yang akan berkurang kemampuannya. Nah, PT Untung bersama Indonesia sendiri itu menggunakan metode perhitungan penyusutan aset tetap garis lurus. Nah, dalam hasil pengumpulan data, penelitian menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara melakukan wawancara langsung dengan staf yang terkait. Gitu. Nah, di setiap aset tetap itu akan mengalami penyusutan yang tidak ditentukan secara langsung, namun biasanya itu ditentukan dengan memperhitungkan berdasarkan metode penyusutan yang diperhitungkan dengan cara BP itu tadi beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, itu berikut adalah untuk memperhitungkan penyusutan aset tetap. Nah, ada juga perhitungan penyusutan mesin dengan masa manfaat 8 dan 16 tahun. Nih, di sini ada perhitungan aset mesin, umur ekonomisnya 8, harga perolehannya 5.023.475.000. Nah, kemudian ada juga perhitungan penyusutan inventaris dengan masa manfaat 4 tahun, lalu ada perhitungan penyusutan kendaraan dengan masa manfaat 8 tahun. Berikut ada tabelnya nih, perincian aktif tetap. Nih, harga perolehannya itu sekitar 2 miliar, penyusutannya itu 383 juta, dan seterusnya. Berikutnya analisis perhitungan penyusutan aset tetap itu dengan menggunakan metode garis lurus itu. Kenapa? Karena sesuai dengan standar akuntansi. Nah, dengan memperhitungkan penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan cara membagikan harga perolehan setelah dikurangi dengan taksiran nilai sisa atau nilai residu jika ada dengan umur ekonomis yang sudah ditaksir. Nah, jadi kesimpulan dari skripsi yang sudah tadi saya jelaskan itu adalah yang pertama itu dapat mendeskripsikan perhitungan aset tetap dengan menggunakan SAK atau standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap pada PT Untung bersama Indonesia. Nah, kemudian perhitungan aset tetap yang digunakan PT Untung bersama itu sudah sesuai dengan SAK etap. Nah, hal tersebut itu dibuktikan dengan cara perhitungan biaya penyusutan pada tahun 2018 beserta tabel penyusutan yang ada. Kemudian metode penyusutan yang digunakan untuk perhitungan penyusutan aset tetap pada PT Untung bersama itu adalah menggunakan metode garis lurus, yang mana metode garis lurus itu merupakan salah satu metode penyusutan yang ada di dalam SAK etap. Mungkin sekian pada materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.